Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Python. Pada video sebelumnya saya sudah sharing tentang ide dan perencanaan usaha makanan internasional. Kali ini saya akan berbagi tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Sumber daya. Sumber daya itu ada dua, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia ini adalah faktor utama untuk mengelola sumber daya alam. Jadi harus lebih tinggi sumber daya manusianya. Maksudnya adalah pengetahuan, keterampilan mereka untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang saya ketahui, di negara Indonesia sumber daya alamnya sangat melimpah. Jadi ini tugas bagi siswa dan siswi untuk mengelola sumber daya alam yang sudah disediakan, yang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa menjadi produk-produk yang baru, seperti itu. Suatu produksi tidak akan berjalan tanpa adanya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Meningkatkan, menghasilkan, seperti itu ya. Jadi misalkan kita mempunyai sumber daya alam di daerah kita, misalkan daerah Python, banyak sekali terdapat pohon pisang. Jadi bagaimana kita sebagai penduduk Python bisa mengelola buah pisang menjadi beberapa produk baru. Misalkan dijadikan sebagai kue atau dijadikan sebagai olahan yang lain. Contohnya pisang crispy, atau membuat brownies dari pisang, dan yang lainnya seperti itu. Faktor produksi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. 1. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Faktor produksi alam digunakan untuk usaha makanan internasional adalah faktor produksi alam yang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa kepada kita semuanya. Jadi rawatlah alam supaya alamnya tidak rusak sehingga menimbulkan banjir, tanah longsor, dan bencana yang lain. Rawatlah alam. Oke. Jadi faktor produksi alam ini dibedakan lagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah air. Air dapat digunakan untuk mencuci alat dan bahan makanan, memasak dan minum. Yang kedua adalah tanah, dapat digunakan sebagai lokasi usaha. Yang ketiga adalah iklim dan udara, sangat berpengaruh pada usaha makanan. Misalnya untuk daerah dingin, buatlah makanan yang menghangatkan tubuh. Contohnya di mana? Di daerah Bromo. Jangan jual es di daerah Bromo. Karena apa? Di sana sudah dingin. Kalau jual es, ya kemungkinan besar tidak akan berkembang atau bahkan tidak akan maju. Karena apa? Daerahnya sudah dingin, jadi harus menjual misalkan yang menghangatkan tubuh. Apa itu? Teh jahe, atau minuman yang lain, atau makanan yang lain yang dapat menghangatkan tubuh. Yang keempat, faktor produksi alam dalam membuka usaha makanan internasional maupun makanan di daerah lokal kita adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi merupakan faktor produksi utama dalam usaha makanan internasional maupun makanan lokal. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan makanan internasional. Selain itu, hewan juga dapat digunakan untuk mengangkut bahan makanan. Oke. Tumbuh-tumbuhan dan hewan atau bahan pangan nabati dan hewani. Di daerah kita itu banyak terdapat apa? Tumbuh-tumbuhan dan hewannya yang dapat kita olah lagi menjadi produk yang baru. Misalkan singkong, bisa jadi lemit, lukulu atau galagil, bisa jadi getuk,
atau produk yang lainnya. Bisa jadi tape, seperti itu. Jadi itu 4 faktor produksi alam yang sudah disediakan oleh alam yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Ada 4 ya. Air, tanah, iklim dan udara, dan juga tumbuh-tumbuhan dan hewan. Keempat ini adalah faktor produksi alam. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi tenaga kerja yang digunakan pada usaha makanan internasional maupun lokal adalah: yang pertama adalah faktor produksi tenaga kerja jasmani. Pengertiannya adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik berupa keterampilan dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Tenaga kerja ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, yang merupakan tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja, misalkan chef atau ahli masak. Kalau di acara televisi nasional ada yang namanya Master Chef. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja, misalnya tukang masak. Tukang masak ya, seperti itu. Yang ketiga, tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya tukang sapu dan pesuruh. Nah, yang dimaksud tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah keahlian kita yang tidak memerlukan sertifikat atau ijazah. Seperti itu. Contohnya tukang sapu dari kecil sampai sekarang itu biasanya sudah diajari tentang bagaimana menjaga kebersihan. Seperti itu. Jadi ketiga tenaga kerja ini semuanya mempunyai peran, semuanya penting. Jadi seperti itu, semuanya saling melengkapi. Kalau hanya ada chef, tidak ada petugas kebersihan, ya kotor tempat jualan kita atau tempat usaha kita. Jadi sebetulnya sama saja ya, sederajat seperti itu. Karena saling melengkapi. Oke, itu tenaga kerja jasmani. Selanjutnya adalah tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektualnya dalam melakukan aktivitasnya, contohnya manajer pemasaran. Betul ya? Manajer pemasaran biasanya berpikirnya itu 1 tahun dia sudah berpikir pemasaran saya akan menjangkau daerah mana. Bahkan 1 bulan saya ada di daerah Kecamatan Paiton, saya akan memasarkan produk, misalkan di daerah pertigaan Paiton sampai ke selatan, pertigaan Pucor itu saya akan membangun 2 stand, misalnya seperti itu. Terus di daerah Gudang Garam ke selatan sampai dengan paling selatan sendiri Puskesmas Paiton, misalkan ingin membuka 2 cabang seperti itu. Itu manajer pemasaran yang akan berpikir bagaimana nanti ke depannya, bulan berikutnya saya akan melebarkan pemasaran saya. Jadi dia itu berpikir terus lebih maju dari karyawan yang lain biasa. Jadi manajer pemasaran berpikir terus bagaimana perkembangan perusahaan atau perkembangan kewirausahaan masakan ini akan membuka cabang di mana. Seperti bakso Pandawa, itu awalnya ada di Besuk, membuka cabang lagi di Paiton, membuka cabang lagi di Diva. Itu sudah 3 ya. Seperti itu, harus ada manajer pemasaran. Di bawah manajer pemasaran itu ada namanya bagian pemasaran atau sales. Dia akan mengenalkan produk-produk kepada calon konsumen atau pembeli. Seperti itu. Sekarang kesempatan kita bulan depan atau berapa minggu lagi kita sudah sampai pada bulan Ramadan. Ini kesempatan kita untuk mengenalkan produk kewirausahaan yang berupa makanan dan minuman kepada masyarakat. Jadi rencananya dimulai sekarang. Nanti ada takjil, pasar takjil ya, pasar dadakan selama 1 bulan di bulan
puasa, atau cari tempat strategis buka usaha sendiri. Misalkan di pertigaan, di perempatan, atau tempat-tempat umum. Misalkan di perumahan, atau juga di rumah sakit, atau juga di tempat-tempat alun-alun atau tempat-tempat yang ramai ketika orang-orang berburu takjil seperti itu. Kesempatan kita, tidak apa-apa ya. Oke, itu tenaga kerja ada 2. Terus selain faktor tenaga kerja, ada juga yang namanya faktor produksi modal. Adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, ataupun dapat pula dalam proses produksi. Faktor produksi ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, menurut wujudnya, dapat dibedakan menjadi modal barang dan modal uang. Modal barang adalah modal berwujud barang yang digunakan untuk proses produksi seperti bangunan, untuk warung atau rumah makan atau restoran, alat memasak, kursi dan meja, dan bahan mentah serta alat-alat kantor. Modal uang adalah daya beli modal yang berbentuk uang sebelum diubah menjadi modal barang seperti uang tunai, simpanan di bank, dan saham. Yang kedua adalah menurut fungsinya. Modal dibedakan menjadi 2, modal perorangan dan modal masyarakat. Modal perorangan adalah yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, seperti tabungan di bank dan hasil usaha dagang. Modal masyarakat adalah modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum, jalan masuk ke lokasi usaha. Seperti itu. Menurut sifatnya, modal dibedakan menjadi 2 juga, modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan beberapa kali proses produksi seperti warung, alat memasak, dan kendaraan. Modal lancar adalah barang-barang atau alat-alat yang habis dipakai dalam 1 kali proses produksi, seperti bahan makanan, kwitansi, daftar menu untuk pemesanan makanan. Yang keempat, menurut bentuknya, modal dibedakan menjadi 2 juga, modal nyata dan modal tidak nyata. Modal nyata adalah barang modal yang nyata atau berwujud, yang digunakan dalam proses produksi, contohnya peralatan memasak dan bahan baku. Modal tidak nyata adalah barang modal yang tidak dapat dilihat tetapi dapat menunjang produksi. Contohnya keahlian dan kepercayaan dari orang lain. Yang kelima, menurut sumber modal dibedakan menjadi 2 juga. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari kekayaan sendiri, contohnya tabungan, saham, dan dana cadangan. Yang kedua, modal pinjaman adalah modal yang berasal dari pinjaman orang lain, lembaga lain, yang harus dibayar dengan bunganya. Kita pinjam di bank seperti itu. Contohnya hutang bank, jangka pendek, jangka panjang, pinjaman koperasi, pinjaman dari perusahaan lain. Itu adalah faktor produksi yang ketiga, yaitu faktor produksi modal. Yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan. Adalah faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Faktor produksi kewirausahaan sangat diperlukan dalam mengendalikan dan mengelola usaha makanan internasional. Seorang wirausahawan harus memiliki keahlian sebagai berikut. 1. Keahlian memimpin adalah keahlian yang perlu dimiliki seseorang wirausahawan dalam memimpin usaha makanannya. Keahlian teknologi adalah keahlian yang bersifat teknis ekonomis yang diperlukan wirausahawan dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama dalam produksi makanan internasional maupun makanan lokal. Yang ketiga adalah keahlian organisasi. Adalah keahlian yang perlu dimiliki seorang wirausahawan untuk mengatur berbagai usaha dalam usaha makanan internasional, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Jiwa kewirausahaan bukan merupakan kemampuan yang sudah jadi. Artinya seorang wirausahawan membutuhkan proses dan waktu agar jiwa kewirausahaan sungguh-sungguh tertanam dalam dirinya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membina kewirausahaan adalah yang pertama, membuat program kerja yang jelas dan tepat
mengadakan pengorganisasian dan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor produksi. Yang ketiga, memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai terhadap para karyawan agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, jadi barusan itu suara anak saya ya. Anak saya selalu menghibur saya seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada saran dan kritik, silahkan komen di bawah video ini. Salam prakarya dan kewirausahaan.